Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dina Hidayati. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan kelas pada mata kuliah pengelolaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Wiwik Ariesta MPD, Program Studi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas pengertian pengelolaan kelas, dasar-dasar manajemen kelas, tujuan pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas, efektivitas pengelolaan kelas, kelas yang nyaman, pendekatan pengelolaan kelas, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas. Yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas. Sebagai tenaga pengajar, seorang guru dituntut mampu mengelola kelas, yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi tercapainya tujuan pengajaran. Pada intinya, pengelolaan kelas agar membuat belajar mengajar berjalan dengan lancar, seperti halnya menurut Ajeto Leo dalam Lailatul Zahroh 2015. Pengelolaan kelas merupakan suatu proses mulai dari perencanaan pembelajaran, pengorganisasian atau mengatur, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai suasana pembelajaran yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, ada dasar-dasar manajemen kelas. Di dalam kelas, kita juga perlu manajemen kelas. Adapun manajemen kelas, menurut Alban Ambarita dalam Kadri, dasar-dasar manajemen kelas yang harus diperhatikan adalah yang pertama, lingkungan belajar. Faktor yang sangat penting menentukan lingkungan belajar adalah sikap atau perilaku guru, sengaja atau tidak sengaja, perilaku verbal maupun non-verbal, guru mempengaruhi perilaku peserta didik. Yang kedua, guru mempunyai tanggung jawab profesional untuk menerapkan aturan dan pemilihan teknik-teknik yang digunakan untuk memaksimalkan perilaku belajar peserta didik. Yang ketiga, guru harus mengembangkan ide-ide tentang hubungan antara mengajar dan disiplin. Maksudnya di sini adalah ketika guru mengajar dengan perilaku yang disiplin, maka peserta didik pun akan berperilaku yang disiplin. Namun, jika sebaliknya, yaitu guru mengajar dengan perilaku yang tidak disiplin, maka otomatis peserta didik pun tidak akan disiplin dalam pembelajaran. Yang keempat ada pra-perencanaan hierarki, pengambilan keputusan sebagai implementasi strategi manajemen untuk pengembangan perilaku peserta didik. Berikutnya adalah tujuan pengelolaan kelas, yang mana menurut Ahmad dalam Aunuropik bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai macam hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar-mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik di dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial seperti ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Menurut Saiful Bahri Zamarah dan Aswan, berpendapat 6 prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan untuk dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. Guru harus dapat memperhatikan dalam penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan pelajaran yang menentang. Yang ketiga adalah bervariasi. Untuk menghindari kejenuhan belajar pada anak, guru harus dapat memvariasikan metode belajar, alat atau media pembelajaran, serta pola interaksi terhadap anak didiknya. Yang keempat, keluasan. Yang dimaksud adalah keluasan tingkah laku guru dalam mengubah strategi mengajarnya. Ini dapat mencegah terjadinya keributan pada siswa. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif.
Yang keenam adalah penanaman disiplin diri. Guru harus dapat mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri, dan sebagai seorang guru juga harus dapat menjadi teladan bagi siswanya, terutama dalam menerapkan disiplin dalam segala hal. Berikutnya adalah efektivitas pengelolaan kelas. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan guru dalam menciptakan kondisi kelas adalah melakukan komunikasi dan hubungan interpersonal antara guru dan siswa secara timbal balik dan efektif, selain melakukan perencanaan atau persiapan mengajar menurut Andiarto Surjana. Pembelajaran yang efektif itu apabila materi yang disampaikan oleh guru itu dipahami oleh siswa atau pemahaman siswa itu sesuai dengan apa yang guru maksud. Jadi, segala hal mulai dari hal yang direncanakan dan segala hal di dalam kelas semata-mata demi mencapai tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran itu berkaitan dengan materi yang benar-benar dipahami oleh siswa. Berikutnya adalah kelas yang nyaman. Beberapa syarat yang perlu diupayakan agar kelas nyaman dan menyenangkan menurut Ahmad dalam Aunur adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata ruang kelas, yang mana adalah pengaturan tempat perabot kelas yang dapat dipindah-pindah sesuai dengan keadaan atau kondisi setempat. Yang kedua, menata perabot-perabot kelas meliputi papan tulis, meja kursi, almari kelas, dan yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kelas yang nyaman harus disertai dengan sarana-prasarana kelas yang memadai, karena kelas merupakan salah satu tempat untuk sekelompok siswa mendapatkan pendidikan, sehingga tidak membuat siswa menjadi mudah bosan saat di dalam kelas. Yang berikutnya ada pendekatan pengelolaan kelas. Menurut Saiful Bahri, pendekatan tersebut meliputi pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pembelajaran, pendekatan perubahan, tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistik. Yang terakhir adalah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Dapat kita ketahui, faktor internal merupakan faktor dari dalam diri kita, seperti emosi, perilaku, serta kepribadian siswa, dan faktor eksternal merupakan faktor dari luar, seperti tenaga pendidik, peserta didik, dan lingkungan. Selanjutnya ada video tentang masalah pengelolaan kelas. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for some. Itu tadi mengenai penjelasan pengelolaan kelas. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.